Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep donat kentang yang hasilnya super menul, empuk dan enak banget. Walaupun cuma diuleni 3 menit tapi hasilnya beneran super lembut. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, masukkan 100 ml air hangat-hangat kuku, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk terlebih dahulu hingga benar-benar tercampur merata dan gulanya larut. Lanjut tambahkan 1 sendok teh ragi instan, saya pakai merek Fermipan ya teman-teman. Apabila ditimbang untuk berat ragi instannya ini kisaran 5 gram. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, jika sudah, ini akan saya diamkan dan ditunggu sampai berbuih atau berbusa. Setelah didiamkan selama 7-10 menitan, ini sudah mengeluarkan buih seperti ini, tandanya raginya masih bagus ya teman-teman. Lanjut masukkan 2 butir kuning telur, kemudian 100 gram kentang yang sebelumnya sudah saya kukus dan sudah dihaluskan. Jadi untuk berat 100 gram ini berat yang sudah dikukus ya untuk kentangnya. Langkah berikutnya ini bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Langkah selanjutnya tambahkan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian tambahkan juga secukupnya vanila dan juga 1/4 sendok teh baking powder. Untuk bahan selanjutnya ini saya masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Oh iya, untuk penggunaan tepungnya ini juga boleh di mix ya teman-teman. Jadi boleh setengahnya menggunakan tepung terigu segitiga biru dan setengahnya lagi menggunakan tepung terigu cakra. Jadi ini bisa kita aduk-aduk seperti ini supaya lebih mudah bisa kita uleni menggunakan tangan. Kita uleni adonannya ini cukup sampai tercampur merata saja, tidak perlu sampai kalis elastis. Untuk bahan yang berikutnya masukkan 2 sendok makan margarin atau sekitar 30 gram ya. Untuk penggunaan margarin boleh diganti dengan butter. Tambahkan juga secukupnya garam atau sekitar 1/4 sendok teh. Uleni lagi adonannya sampai adonannya ini tercampur merata saja ya, atau sampai margarinnya ini meresap ke adonan. Jadi ini tidak perlu sampai adonannya kalis elastis. Jika dirasa semua bahan sudah tercampur merata, kemudian ini akan saya diamkan kurang lebih selama 1 jam ya, jangan lupa ditutup. Setelah sekitar 1 jam didiamkan, ini sudah mengembang, kemudian bisa dikempiskan terlebih dahulu. Selanjutnya pindahkan adonannya ke alas kerja ya, sebelumnya boleh ditaburi menggunakan tepung terigu supaya tidak lengket. Untuk tahap berikutnya adonannya ini akan saya bagi-bagi ya, jadi untuk beratnya ini boleh disesuaikan. Ini saya bagi menjadi kurang lebih 18-20 bagian ya teman-teman. Jika mau hasil donatnya seragam dan sama, ini boleh ditimbang. Untuk tahap berikutnya ambil 1 bagian adonan, kemudian ini bisa dipipihkan supaya udaranya keluar. Kemudian ini bisa kita bulat-bulatkan seperti ini sampai permukaannya mulus. Jika tangannya lengket boleh ditaburi menggunakan tepung terigu ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada tahap ini bisa diulangi sampai semua adonannya habis. Selanjutnya ini bisa kita diamkan kembali kurang lebih selama 10-15 menitan. Setelah sekitar 10 menitan didiamkan, kemudian ambil adonan yang pertama kali kita bulatkan tadi. Kemudian ini bisa kita pipihkan seperti ini ya teman-teman, supaya udaranya benar-benar keluar. Lalu ini bisa kita beri lubang bagian tengahnya seperti ini dan kita putar-putar ya, supaya lubangnya ini bisa lebih lebar. Nah, pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Jika tidak punya scraper atau alat penekan, boleh ditekan-tekan menggunakan tangan seperti ini saja.
Selanjutnya ini bisa kita taruh di alas khusus donat seperti ini ya. Jika tidak punya, penggunaannya juga boleh di skip. Kemudian ini akan saya diamkan kembali kurang lebih selama 15-35 menitan atau sampai mengembang. Nah ini tadi saya diamkan kurang lebih selama 20 menitan, hasilnya sudah mengembang seperti ini ya teman-teman, karena kebetulan cuacanya lagi panas. Jadi untuk lama proofingnya bisa disesuaikan kembali dengan suhu udara di daerah kalian masing-masing ya. Selanjutnya panaskan minyak. Nah untuk menggoreng donatnya ini kita harus menggunakan minyak yang sudah panas ya. Selanjutnya ini bisa kita masukkan donatnya satu persatu. Nah untuk menggoreng donatnya ini harus menggunakan api yang paling kecil saja. Apabila bagian bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah bisa dibalik. Jadi untuk menggoreng donatnya ini saya menggunakan metode 1 kali balik saja ya. Nah ini kelihatan banget white ringnya sangat tinggi ya teman-teman, dan donatnya juga sangat menul. Apabila sudah kecoklatan di semua sisi, tandanya sudah matang, kemudian bisa diangkat. Meskipun tanpa ulen, tapi ini hasilnya benar-benar maksimal banget ya. Goreng sisa donatnya sampai semuanya habis. Untuk cara menggorengnya seperti yang pertama tadi. Meskipun tanpa ulen, ini hasilnya sangat menul-menul banget ya teman-teman donatnya. Nah ini hasil donatnya kelihatan banget ya teman-teman empuknya. Jadi untuk hasil donatnya seratnya halus dan juga super lembut. Jika mau dijual boleh diberi topping seperti ini ya. Kali ini saya menggunakan meses coklat dan juga kacang. Jadi untuk bahan pencelupnya ini saya menggunakan coklat batang yang dilelehkan ya. Dan ini saya campurkan dengan sedikit susu cair. Karena kalau kita hanya menggunakan coklat batang saja untuk bahan pencelupnya, nanti setelah dingin dia akan mengeras. Untuk harga jual donatnya ini saya jual sekitar 3.500 ya per pieces. Oh iya, untuk harga jualnya boleh disesuaikan saja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.